Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali berkumpul dan berhimpun bersama dalam satu keutuhan keluarga Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga. Marilah saudaraku, kami undang untuk berdiri bersama kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu yang agung dan kudus ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami sebagai umat-Mu yang Engkau panggil dan Engkau tebus untuk merasakan keselamatan yang asalnya dari Yesus Kristus ya Bapa. Dalam kebersamaan keluarga kami masing-masing Tuhan, kami duduk bersimpu di hadapan-Mu dengan sebuah kerinduan yang besar untuk kembali mendengarkan berita firman-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap kami yang akan mendengarkan berita firman-Mu Tuhan, dan biarlah hanya kuasa Tuhan sendiri yang melayakkan kami untuk bukan hanya sekedar duduk diam saja mendengarkan firman-Mu ini, tetapi kami juga dimampukan untuk boleh mengerti dan memahaminya. Bahkan terlebih khusus ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahkan hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menaungi seluruh kehidupannya, bahkan akal budi dan pikirannya, serta mulut yang boleh dipakai untuk menyuarakan suara-Mu Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan sendiri yang boleh memenuhi seluruh kehidupannya. Bahkan berita firman yang kami dengar ini benar-benar memberikan kepada kami sebuah petunjuk kehidupan yang benar di hadapan Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil menurut Matius pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, firman Tuhan berkata, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam hidup beriman. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha,
kembali. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang lumrah, lazim dilakukan oleh manusia yang hidup dalam dunia ini, dan mungkin juga termasuk saya dan saudara, adalah bahwa seringkali seseorang yang memiliki keahlian, seseorang yang mumpuni, seseorang yang berkualitas, patut diacungkan jempol kualitas hidupnya, itu akan mendapatkan tempat yang tertinggi, bahkan menjadi orang-orang yang selalu dinomorsatukan di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Dan biasanya saudara-saudara, salah satu contohnya begini. Ketika kita sebuah kelompok akan mengadakan sebuah kompetisi, mengikuti sebuah kompetisi, pasti dalam kelompok itu maka yang dicari untuk menjadi peserta kompetisi itu adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memiliki keahlian dan kehebatan sesuai dengan kompetisi yang akan dia ikuti. Dan ini menjadi hal yang biasa dan lumrah, bahkan lazim kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, berbeda sekali dengan pandangan dan sikap Yesus dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara. Kalau banyak orang selalu memprioritaskan orang-orang yang berkualitas, mumpuni, punya kehebatan, tetapi justru Yesus memakai orang yang sebenarnya seringkali dianggap tidak layak di hadapan banyak orang. Itu bisa kita baca di dalam bacaan kita. Ketika Yesus memilih Matius untuk menjadi salah satu murid yang akan diutusnya untuk melanjutkan karya Kristus, mengajarkan tentang kebenaran sehingga banyak orang akan diselamatkan. Matius dikatakan, saudara-saudara, adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai tidak pernah mendapatkan tempat pada saat itu di kalangan orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai antek-antek dari pemerintahan. Mereka selalu menyalahgunakan jabatan mereka untuk meraup keuntungan bagi diri mereka secara pribadi. Sehingga saudara-saudara, banyak orang yang merasa dirugikan dengan kehadiran seorang pemungut cukai. Tetapi justru saudara-saudara, dari orang yang tidak pernah dianggap, bahkan sebagai orang yang dikatakan masuk dalam kelompok orang berdosa, justru dia dipilih oleh Yesus. Dan di sini kita melihat apa sebenarnya maksud Yesus dengan peristiwa dan sikap yang dia lakukan saat itu. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat, saudara-saudara. Yang pertama, kita mau mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah Yesus benci orang berdosa, namun dia mengasihi seorang pendosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab yang kita miliki, tidak pernah sekalipun kita melihat bagaimana Yesus kompromi dengan yang namanya dosa. Setiap dosa harus dibayar dengan hukuman dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini ketika Yesus memilih Matius, orang Lewi itu yang adalah seorang pemungut cukai, dia juga duduk makan bersama dengan orang-orang yang berdosa, para pemungut cukai yang lain. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar
di dalam diri para ahli Taurat yang hadir dan melihat kejadian tersebut. Tetapi Yesus ingin menegaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya Yesus benci dosa, tetapi dia mencintai pendosa. Dalam arti saudara-saudara, Yesus tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Tetapi kasih Yesus ingin tetap terus dinyatakan kepada orang-orang yang berdosa. Kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan yang ingin dia berikan kepada mereka. Dan itu ditegaskan pada ayatnya yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Hanya orang-orang berdosa yang memerlukan kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka membutuhkan keselamatan, Yesus hadir kepada mereka untuk menyelamatkan mereka, untuk menyucikan mereka dan melayakkan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi berdiri layak di hadapan Tuhan. Dan ini kita lihat saudara-saudara, bukan orang sakit, bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Hanya orang berdosa yang membutuhkan dan memerlukan kehadiran Kristus. Dan itu juga yang dialami oleh Matius dan juga orang-orang Lewi pada saat orang-orang pemungut cukai pada saat itu. Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yang mau kita lihat, bahwa kalau Yesus ingin menyatakan kasihnya kepada orang yang berdosa, tetapi juga dia ingin melihat bagaimana respon orang yang berdosa yang mau dikasihi oleh Tuhan Yesus itu. Dikatakan dalam bacaan kita ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di sebuah rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Ada sebuah ajakan. Sebuah ajakan yang luar biasa. Namun ajakan itu membutuhkan respon dan ternyata diresponi oleh Matius. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara-saudara, keselamatan yang Yesus bawa kepada manusia diberikan cuma-cuma dan diperuntukkan kepada orang yang berdosa. Namun saudara-saudara, Yesus bukan hanya sekedar menawarkan saja, tetapi Yesus juga membutuhkan respon dari setiap orang yang ditawarkan keselamatan tersebut. Yaitu dikatakan, lalu dia berdiri dan mengikut Yesus. Ini adalah sebuah respon dari keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Matius tidak pernah mengeraskan hatinya untuk menolak tawaran Yesus. Karena dia tahu dia adalah bagian dari orang berdosa. Karena pekerjaan yang dilakukan. Dan kemudian dia menyadari bahwa dirinya adalah sakit secara rohani. Membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dia tidak mengeraskan hatinya, tetapi dia membutuhkan Yesus untuk bisa menyelamatkan seluruh kehidupannya. Sehingga dalam sebuah sukacita dia tinggalkan pekerjaannya. Dalam sebuah sukacita dia tinggalkan masa lalunya. Dia memasuki sebuah kehidupan. Kini berjalan di belakang Yesus. Di sini kita mau diajak untuk melihat. Sebagai cerminan di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara. Kita diajak untuk melihat seluruh kehidupan kita, diri kita secara pribadi. Kita harus menyadari diri kita tidak ubah seperti Matius, seorang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lain.
Tetapi karena kasih karunia Kristus, Dia mau menyelamatkan kita. Dia memilih kita, memanggil kita, dan kemudian memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah sekarang saudara-saudara, masalahnya adalah ketika kita telah dipanggil oleh Yesus dan Yesus berkata kepada diri saya dan saudara, mari ikutlah aku. Bagaimana respon kita? Ketika kita menjalani kehidupan yang penuh dengan anugerah ini, apakah kita hanya bisa berkata, ya Tuhan saya ada di belakangmu. Tetapi kemudian kita tidak pernah mau untuk merubah seluruh kehidupan kita. Kita tetap masih menjadikan diri kita sebagai manusia yang lama. Kita hanya sekedar dalam pengakuan saja bahwa saya mengikuti Yesus. Tetapi seluruh kehidupan kita jalani hanya sesuai dengan kehendak kita. Berbicara tentang mengikut Yesus saudara-saudara, kita bukan hanya sekedar untuk berada di belakang Yesus saja. Kemana Yesus pergi kita ikut. Kita bukan hanya sekedar ya Tuhan saya menghormati Engkau melalui ucapan kita saja. Tetapi mengikut Yesus ditandai dengan penyerahan diri secara total di dalam kehidupan kita. Bahwa kita hidup tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang menjadi mau kita, tetapi kita hidup menjadi sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan dengan mengikut aku, kata Yesus. Di dalam tema renungan ibadah keluarga pada saat ini dituliskan, ikutlah aku yang pertama itu aku menunjuk pada Yesus. Bukan ikutlah aku yang menunjuk pada diri kita sendiri dengan huruf yang kecil. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, kalau saya dan saudara pada saat ini mengaku bahwa saya seorang pengikut Kristus, bahwa saya ingin menjadi pengikut Yesus karena saya sudah menerima anugerah yang besar dari Dia, maka yang dibutuhkan adalah, maka yang harus nampak dalam hidup kita, tandai komitmen kita itu dengan cara penyerahan diri secara total untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang baru, yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri tetapi hidup kita untuk Tuhan. Saudaraku, pada minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk melihat dalam hidup kita. Sudahkah benar-benar kita menjadi pengikut Dia yang sejati? Ataukah komitmen kita mengikut Dia hanya sekedar ucapan bibir saja? Tetapi ciri hidup kita tidak pernah ditandai dengan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Marilah, ikutlah Dia, serahkan diri secara total, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, ikut Dikau saja Tuhan. Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada
Saudaraku, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagai tanda bahwa kami ingin menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, yang bukan hanya sekedar ucapan bibir saja, tetapi merupakan sebuah komitmen yang besar dalam hidup kami. Dan ketika kami mengikut Engkau Tuhan, kami juga merubah sikap hidup kami menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu, ya Bapa. Dan itu yang kami ingin nyatakan dan wujudkan dalam hidup beriman kami saat ini, Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hingga pada saat ini Tuhan masih tetap menjaga dan memelihara kami. Tuhan masih tetap menjaga keluarga kami. Tuhan masih tetap memberikan kepada kami sukacita. Walaupun mungkin pada saat ini kami masih hidup dalam keprihatinan, kekhawatiran, bahkan duka cita, ya Tuhan. Ketika berbagai pergumulan melanda kehidupan kami. Tetapi Tuhan, Engkau menggantikan duka cita, pergumulan, kesulitan kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Dan Engkau tetap memberikan pengharapan bagi kami semua untuk masa depan yang lebih baik dan lebih indah lagi daripada saat ini, ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, ya Tuhan, untuk tetap hidup kudus di hadapan-Mu, ya Bapa, dalam kesucian dan kekudusan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami pertahankan ketika kami berinteraksi dengan sesama kami, ketika kami bekerja, ketika kami di tengah-tengah keluarga kami, ketika kami berstudi, ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat Tuhan, kami tetap boleh hidup kudus dan suci dengan cara menjaga mulut kami, menjaga setiap perbuatan dan tindakan kami, menjaga pikiran kami Tuhan. Karena kami ingin tetap menjadi anak-anak-Mu yang layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan, seiring dengan kekudusan dan kesucian yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Ketika kami boleh bersama-sama mengharapkan situasi pandemi ini boleh berakhir Tuhan. Dengan berakhirnya pandemi COVID-19 ini Tuhan, maka kami boleh kembali datang beribadah dalam sebuah persekutuan yang kudus secara tatap muka dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua dengan kerja layan kami Tuhan. Berkati juga pemerintah kami, berkati aparat keamanan Tuhan, berkati juga para tenaga kesehatan ya Bapa. Ketika kami boleh sama-sama menyadari bahwa menghadapi COVID-19 adalah perjuangan kami bersama. Bukan hanya salah satu golongan saja, tetapi menjadi tanggung jawab kami untuk memerangi secara bersama. Baik kami yang berada di bumi Indonesia ini maupun juga di dunia ini Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan ini di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalam peribadahan ini. Tuhan sertai mereka, organis, singer, bahkan adik-adik Pelkat PA dan juga tim multimedia, bahkan para presbiter ya Tuhan. Tuhan Kau jaga dan pelihara seluruh kehidupan kami. Dan apa yang kami lakukan saat ini merupakan pelayanan kami Tuhan. Yang kami lakukan dengan segala ketulusan hati dan iman kami ya Bapa. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Serta terimalah doa permohonan kami ini Bapa. Yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Lukas 12 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34 yang menyatakan, jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita masuk dalam doa persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang putih
Aku mau iringi kau, aku mau ikuti kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan berkati.